Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya mau bahas mengenai independensi jurnalis dan perusahaan pers gitu ya, karena satu sisi juga sebagai entitas bisnis dan juga polarisasi media karena kita mau jelang pemilu. Dua poin ini Pak Nurholis melihatnya seperti apa? Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya terjadi dikotomi, ada media yang terlihat seakan-akan mendukung calon lain dan lain-lain. Termasuk juga soal adanya campur kepentingan, ada juga kepentingan ekonomi yang ya, jadi bagian kita karena kita juga entitas bisnis gitu. Pak Nurholis lihatnya seperti apa? Ya, begini Mbak Christian, satu hal ya, kita memang tidak bisa pungkiri ini era industri. Ya. Pers juga kalau tidak mikirin masa kita depan, juga profit oriented. Susah juga kita untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Ya. Jadi anggap itu sebagai bahan bakar untuk bisa menjalankan profesi jurnalistiknya. Itu satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita harus menerjemahkan independensi dalam pengertian kita meliput tanpa tekanan, tanpa diatur-atur oleh pihak manapun, tapi murni karena kita melihat itu sebagai suatu perspektif pers yang punya nilai berita. Punya news value gitu news value. Sekarang terjadi gitu nggak? Nah, memang kita berharap ya ke depan belajar dari... Berharap berarti belum terjadi ya? Belum terjadi, terutama mohon maaf juga kita harus jujur mengatakan bahwa selama ini muncul konglomerasi media. Yang kemudian pemiliknya beda dengan media-media awal-awal, pemiliknya paling tidak memang punya idealisme pers. Nah belakangan itu kan idealismenya lebih ke arah bisnis, tapi perlu kita sampaikan juga, jujur teman-teman pengelola media dan kita komunitas pers itu sangat-sangat juga concern mengenai hal ini. Concern dalam arti? Dalam arti kita mendiskusikan dengan intensif. Nah kami tujuannya adalah supaya kita sustainable. Sustainable itu dalam artian orang tetap trust seperti tadi disampaikan oleh Bung Benz ya. Iya. Nanti kan penonton juga lihat, wah ini kayaknya pemiliknya ini nih condong ke pihak tertentu misalnya kan. Itu sebetulnya nggak apa-apa, nggak ada masalah Mbak dari sisi angle ya. Kan kita mengenal namanya the perspective angle. Tapi sejauh yang disampaikan adalah fakta, bukan rekayasa, nggak masalah. Angle itu pilihan, ibaratnya kita mau melihat gajah, orang bilang oh gajah ini telinganya lebar ya, betul, walaupun tidak menyeluruh. Tidak secara komprehensif. Hanya perspektif tertentu. Kira-kira begitu. Yang kami kembali lagi tadi di Media Sustainability Task Force, di diskusi-diskusi internal, bahkan ketika ada media yang salah memberitakan, itu kami langsung responsif dan memberitahu ke yang lainnya. Oh iya. Jangan dilakukan lagi ya, gitu ya. Kira-kira. Itu fungsi dari asosiasi. Mas Asmito sedikit soal ini. Ya kalau soal bisnis sebenarnya bagian Kak Wens nih ya, teman-teman asosiasi perusahaan. Jadi kalau bisnis media mereka kan sedang berdarah-darah ya sekarang ya. Satu karena pandemi, yang kedua karena disrupsi digital. Jadi memang pendapatannya lumayan turun jauh lah ya dibandingkan sebelumnya. Tapi yang kita garis bawahi juga selama pandemi memang Aji kan fokusnya di dua hal ya. Satu tadi kebebasan pers, dua yang lain adalah soal digital ya? Profesionalisme sama kesejahteraan jurnalis. Jadi selama pandemi itu memang hampir sebagian besar 80% riset yang dilakukan Aji dan IFJ ke 700-an jurnalis di berbagai daerah itu terdampak perekonomiannya. Nah Kak Wen juga punya data berapa banyak media cyber yang gulung tikar selama pandemi gitu ya. Nah saya pikir ke depan memang ini kalau kita berbicara bisnis, banyak model bisnis sebenarnya bisa kita cari ya. Tidak hanya mengandalkan supaya masih tetap bisa iklan bertahan. Digital, tapi juga ada media-media non-profit yang sebenarnya bisa kita jajaki, media-media non-profit ya. Itu dari perspektif sebagai entitas bisnis, sebagai ya entitas bisnis pasti profit oriented. Saya mau geser sedikit soal tadi. Mengenai polarisasi media, sehingga tadi kaitannya ke trust ya, ke trust media, trust publik kepada media tersebut. Kemudian juga karena jelang pemilu, kita juga menjaga jangan sampai kemudian ini merusak iklim demokrasi atau demokrasi yang tengah kita konsolidasi saat ini. Saya mau ke Pak Usman. Pak Usman melihatnya seperti apa polarisasi media? Tadi ada Pak Nurholis menyebutnya ada konglomerasi media yang terjadi hari-hari ini, yang kemudian satu hal itu yang jadi concern kita, dia dikhawatirkan atau berpotensi bias, sehingga tadi salah satu tujuan atau fungsi pers menyuarakan kebenaran dan keadilan itu tidak terpenuhi.
Iya, saya kira persoalannya adalah bukan ada atau tidak adanya independensi. Independensi pasti ada, cuma seberapa independen media. Nah, memang kalau kita lihat perkembangan sejalan dengan waktu di masa yang lalu, pemerintahan yang lalu, di masa Orde Baru, ini kan tekanan terhadap independensi media datang dari negara. Ya, tetapi kemudian di masa reformasi, tekanan itu datang ya benar bisa dari pemilik, ya bisa dari pemilik, kemudian bisa juga dari kelompok-kelompok tertentu, ya misalnya sering sekali media didatangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan pemberitaannya, misalnya menggeruduk istilahnya begitu. Dan sekarang independensi media ini juga dipengaruhi oleh teknologi, ya teknologi, sehingga karena teknologi itu kemudian kondisi ekonomi media menurun, maka media kemudian memerlukan dalam tanda petik preferensi tertentu kepada kelompok-kelompok tertentu, apalagi menjelang pemilu begitu kan. Nah, sebetulnya negara sudah berupaya untuk mengurangi hal tersebut. Misalnya begini ya, sekarang ini kan untuk iklan pemilu katakanlah seperti itu, kandidat ataupun partai politik ini kan ada aturan-aturan ya, misalnya iklannya itu dari KPU ya, bukan dari kandidat tersebut, karena kalau ada dari kandidat maka bisa terjadi monopoli. Nah, dengan adanya aturan tersebut maka akan mendapatkan iklan yang secara relatif ini sama merata, sehingga tidak ada kandidat yang diuntungkan oleh iklan tersebut. Ini adalah upaya juga. Nah, tinggal lagi bagaimana dalam pemberitaan. Nah, ini tentu saja berpulang kepada media, ya, berpulang kepada media sendiri. Preferensi ini pasti selalu ada ya. Saya kira dimanapun ya. Kalau kita lihat di Amerika, CNN itu pro Partai Demokrat misalnya. Kemudian Fox itu pro Partai Republik. Ya, ada preferensi tertentu, tetapi kalau nilai-nilai berita, nilai-nilai jurnalisme, ya idealisme jurnalisme tetap dikedepankan dalam preferensi itu, saya kira ini hal yang wajar saja begitu ya, hal yang wajar saja. Yang penting adalah ya yang diberitakan itu memang ada makna publiknya begitu ya, ada makna publiknya. Saya kira itu. Ya, kemudian untuk urusan ekonomi ya, ini memang media jadi mengejar kecepatan dan abai kode etik jurnalistik ya, untuk clickbait misalnya, untuk mendapatkan AdSense. Nah, ini tantangan dari dalam saya kira ini. Nah, karena itu kita mesti membangun sebuah ekosistem. Ya, ekosistem itu dibangun lewat regulasi. Regulasi yang sedang kita upayakan, publisher right ini adalah upaya untuk menciptakan sebuah ekosistem. Ekosistemnya ini nanti dua sasarannya, dari sisi ekonomi maupun dari sisi jurnalisme. Saya kira itu. Oke, Pak Usman, singkat saja, kalau ada preferensi, Anda menyebutnya tadi, preferensi dari media-media tertentu, bagaimana publik kemudian bisa memastikan tidak ada bias pemberitaan, tidak mengandung framing, atau hal-hal lain yang kemudian berpengaruh pada kebenaran informasi yang disampaikan? Ya, jadi publik sekarang ini kan memegang peran penting dalam proses komunikasi. Ya, jadi publik bisa menetapkan sendiri, menentukan sendiri. Ganti channel dia masih gitu ya? mau terus menonton, mau terus membaca atau tidak begitu kan? Ya, ini pilihannya tersedia banyak sekali sekarang ini, dan bola itu ada di tangan publik. Ya, jadi publik akan menilai media mana yang terlalu berat ke sini, media mana yang terlalu berat ke sana begitu. Nanti publik memutuskan. Ya, apakah dia akan terus mengkonsumsi berita-berita dari media tersebut atau tidak begitu. Ya, kita sekarang ini pusat komunikasi itu sekarang ada di publik begitu. Bukan ada lagi di media, bukan ada lagi di komunikator, tapi di audiens. Pemimpin redaksi Harian Kompas 1 Januari lalu mengatakan konten itu adalah raja kalau kita memberikan mahkotanya. Nah, masalahnya seperti halnya platform. Saya mau tanya ini ke Mas Agus, Bung Wens, dan juga Mas Wahyu. Masalahnya setelah lagi nanti saya sampaikan. Tapi saya mau sampaikan pertanyaan dari sekarang. Masalahnya seperti di platform digital, kalau kita klik mau cari sepatu, nanti semua konten itu sepatu.
pemirsa, kalau Anda mau dukung calon A, ya saya mau nontonnya televisi atau media ini yang kelihatannya mendukung calon saya. Jadinya kita terpaku pada mereka yang sumber informasi atau media yang memberikan informasi yang mengentertain keingintahuan atau keberpihakan kita atau referensi politik kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita nih publik, Pak Usman sebentar, kita jeda dulu. Bagaimana nih supaya kita publik bisa mengawal itu gitu. Dalam rangka tadi ujungnya adalah, muaranya adalah kita menjaga demokrasi yang sudah kita lahirkan di masa reformasi lalu 99. Sesaat lagi kami bahas untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Forum Risnya. Saya mau langsung ke Bung Wens. Bung Wens, kalau pertanyaan seperti tadi, Bung Wens, apalagi di digital gitu ya, kita klik mau cari A, ya A terus yang disajikan di digital. Begitu ekosistemnya. Anda mau sampaikan apa ke publik supaya juga publik nih menuju ke pemilu, kemudian makin cerdas untuk memfilter dan memilah, apalagi menerima dan kemudian mempercayai informasi yang dia dapat. Ya, kalau kita ngomong itu ngomong algoritma kan ya, ngomong algoritma di dunia digital yang orang lain membahasakannya dunia echo chamber, itu kita terjebak di dalam dunia kegema karena mengkonsumsi konten yang sama terus. Ya. Memang kalau kita lihat bahwa salah satu kelebihan dari platform digital itu kan memahami interest audiensnya, ya. Memahami selera para penggunanya. Kalau kita memang suka dengan berita otomotif, ya ngapain sih kita baca berita soal politik? Gitu. Kita sukanya cuma berita soal otomotif. Gitu. Kalau kita sukanya soal berita-berita yang terkait dengan makanan, ngapain kita harus disajikan berita politik? Kita nggak pernah baca. Nah, atau publik terus harus gimana, Bung Wens? Politik, ya. Publik terus harus bagaimana, Bung Wens? Halo? Ya, publik terus harus bagaimana kalau memang algoritma atau ekosistem di digital itu sendiri seperti itu? Ya, nah saya kira karena si algoritmanya itu ya membaca selera tadi itu dan kemudian dia di-feeding sesuai dengan seleranya. Once misalnya kita klik sesuatu atau sering mengklik sesuatu yang kebetulan itu misalnya misinformasi ya. Jangan-jangan algoritma itu kemudian menyajikan kita konten yang gitu misinformasi terus. Akhirnya kita terjebak di dalam lorong kegelapan itu gitu. Nah, memang saya kira tidak bisa solusinya tidak bisa dari publik sih di situ. Di situ relevansinya apa yang oleh Pak Dirjen tadi itu soal regulasi tadi itu. Karena jangan sampai semua orang atau audiens digital itu terjebak di dalam echo chamber tadi itu. Kita merasa bahwa ini benar, kita konsumsi terus. Dan si produsen merasa bahwa audiensnya banyak karena dikonsumsi kontennya, dia produksi aja terus gitu. Oke, baik. Itu yang terjadi. Kalau di televisi, Mas Wahyu, apakah akan terjadi seperti di pemilu-pemilu sebelumnya? Saya pendukung partai A, maka saya akan nonton TV A. Saya pendukung partai B, maka saya akan nonton TV B atau TV C yang terlihat preferensi politiknya. Itu kan yang akan terjadi kira-kira di 2024? Ya ini pertanyaan menarik ya. Saya kira itu kan tadi kalau kita dari Pak Nurholis sudah disampaikan bahwa semacam pengenggelan ya. Kalau kita bicara bahwa media partisan ya nggak boleh. Kalau kita bicara kembali lagi pada esensi kita sebagai pers ya apapun media kita sejatinya nggak boleh kita terlibat dalam praktik partisan dalam kontestasi politik. Tetapi kan hal itu memang tidak bisa kita hindari karena dalam praktiknya pemilik media diantaranya juga salah satu ketua parpol ya, pemilik parpol. Tetapi gini Mbak, saya kira ini nggak jadi soal selama teman-teman di redaksi itu punya komitmen. Karena sejauh yang saya tahu intervensi yang berlebihan itu cenderung tidak ada.
Artinya kalau semisal pemilik media hanya pengen minta tolong partai saya diliput, saya kira nggak jadi soal kan. Partai lain aja kita liput, masuk partainya pemilik media nggak kita liput. Yang penting adalah apa yang kita sampaikan itu sesuai fakta. Apa yang kita sampaikan itu ada relevansinya dengan publik. Baik. Tidak kemudian merekayasa fakta, merekayasa informasi untuk kepentingan pemilik yang sedang berpolitik. Gitu. Berkontestasi. Itu yang menjadi catatan. Yang kedua, audien pemirsa kita ini sudah pinter-pinter. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, tidak menempatkan media kita sebagai media yang mampu memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, pasti ditinggal. Ya. Kalau kemudian kita condong ke salah satu terus ditinggal pemirsa, terus gimana? Nggak ada yang nonton. Kehilangan kan? penonton dong ya, kehilangan Kalau pembaca nggak ada yang dong. nonton berarti dari segi bisnis maupun ya, kehilangan penonton dan lain sebagainya. Kalau sudah kehilangan penonton maka kehilangan integritas, kehilangan kredibilitas, berarti itu berdampak ke mana-mana. Baik. Bisnisnya jadi terancam, eksistensinya juga trust itu ya, trust dari publik. Penyambungannya juga jadi terancam. Ini PR ini. Ini satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Baik Mas Wahyu. Terakhir Mas Agus, Anda melihatnya seperti apa? Tadi saya coba untuk membahasakan secara sederhana itu yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, dan ke depan kita harus seperti apa? Pesan buat para jurnalis, pesan buat pemirsa, pembaca, penikmat informasi. Ya, di era supremasi media sosial dan big data hari ini, itu choice itu ada di publik gitu ya. Jadi masyarakat pengguna itu yang memilih dia mau menonton apa, dia akan nonton media sosial atau media konvensional, itu ada pada publik dan pengiklan. Maka media-media yang partisan secara politik itu akan menghadapi problem yang serius dalam konteks brand recognition, brand acceptability gitu ya. Jadi mereka yang media-media yang berpolitik itu akan punya problem dengan pengiklan. Karena pengiklan itu maunya adalah media yang tidak kanan dan tidak kiri. Independen ya. Karena apa? Khalayak dari iklan itu adalah masyarakat pada umumnya. Jadi sebenarnya dalam konteks itu maka media itu ditantang lebih keras lagi untuk menjaga independensinya dan tidak terlibat dalam polarisasi politik yang terjadi. Kenapa? Karena pengiklan itu juga macam-macam. Masyarakat itu tidak bisa dikotak-kotak biru atau merah atau kuning. Masyarakat itu sangat plural, Indonesia, Nusantara gitu. Jadi independensi, netralitas itu sangat-sangat penting, bukan hanya untuk fungsi demokratis pers terhadap masyarakat, tapi juga secara untuk pragmatis saja untuk kepentingan pengiklan dia sendiri, ekonomi dia sendiri. Gitu. Terima kasih. Saya ingin ngobrol panjang dengan semua senior saya karena ini semua senior pada malam hari ini. Tapi terima kasih Mas Agus, Mas Wahyu, Mas Sasmito, Pak Nurholis, Pak Usman Kansong, ada tadi juga bergabung di segmen 1-2 ada Mas Nur Hadi dan Bang Nanta. Bang Mans juga terima kasih sudah bergabung via Zoom supaya kita bisa ketemu secara langsung untuk bicara lebih banyak lagi soal kita jurnalis yang punya tugas untuk memenuhi hak publik, juga menjadi bagian punya hak yang juga harus dipenuhi sebagai bagian dari kita menyelenggarakan tugas itu. Menyampaikan informasi yang benar, yang menyampaikan keadilan, menegakkan nilai-nilai demokrasi itu menjadi tugas kami. Terima kasih, terus kawal kami sebagai media, tentu Anda yang menentukan tadi pada akhirnya mau pilih media mana. Semoga Anda semakin cerdas untuk menentukan Anda mau dengar dari siapa, dari media mana informasi yang mau Anda percaya. Terima kasih, saya selalu untuk Anda semua. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.